Shalom Glorians. Hari ini kita akan mendengarkan renungan lagi. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Kau memberkati kami agar kami bisa mendengarkannya dengan baik dan dapat melakukannya ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membaca Alkitab lagi yang terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa sih yang mau kita pelajari dari renungan kali ini, teman-teman? Paulus menulis surat ini dan memperingatkan kita tentang hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu bangsa Israel. Dulu bangsa Israel yang kita tahu mereka adalah bangsa yang bebal, yang banyak melakukan kesalahan. Mereka melakukan percabulan, mereka melakukan hal-hal yang mencobai Tuhan, mereka bersungut-sungut, dan banyak sekali yang bangsa Israel lakukan. Dan bisa kita baca di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 33 ini, teman-teman. Dan tema kita hari ini adalah belajar dari kesalahan orang lain. Apa sih maksudnya belajar dari kesalahan orang lain, teman-teman? Di dalam 1 Korintus ayat 6 tadi itu udah memperingatkan kita gimana kehidupan di masa lampau orang-orang yang sudah melakukan kesalahan dan membuat hati Tuhan kecewa, teman-teman. Di masa lampau bangsa Israel banyak menyakiti hati Tuhan, dan hari ini kita mau belajar untuk menjadi orang yang belajar dari kesalahan orang lain, belajar dari kesalahan nenek moyang kita yang dulu-dulu banget, teman-teman. Teman-teman, pada dasarnya semua orang pasti berbuat salah. Semua orang pasti tahu di setiap kesalahan yang kita lakukan pasti ada konsekuensi yang gak enaknya. Ada satu cara yang sangat efektif supaya kita bisa meminimalisir kemungkinan kita mengambil tindakan kesalahan lagi, yaitu adalah belajar dari kesalahan orang lain. Kita nggak punya banyak waktu pastinya untuk melewati banyak kesalahan. Masa kita mau salah terus, tapi kita bisa berproses dan menemukan maknanya ketika kita melihat kesalahan yang udah dilakukan oleh orang lain, teman-teman. Dengan kata lain, kalau kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, itu artinya kita bisa menghemat banyak waktu dan kita bisa melanjutkan proses kita menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Gimana caranya biar kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, teman-teman? Kita lihat apa yang udah dilakukan orang itu di masa lampau, lalu kita pelajari, teman-teman. Kalau misalnya dia udah kayak gitu, berarti dia salah. Nah, ke depannya kita harus nggak boleh ngelakuin hal-hal yang sama. Karena dari kesalahan orang lain itu kita udah bisa ngeliat, oh itu salah. Berarti otomatis itu udah nggak boleh kita lakukan, teman-teman. Kita harus jadi orang yang rendah hati, yang mau lihat, oh dia udah salah, berarti kita nggak boleh ngelakuin hal yang sama, teman-teman. Belajar dari kesalahan kita juga. Ketika kita belajar dari kesalahan kita juga ngeliat, oh dulu gue pernah kayak gini, gue pernah salah. Sekarang gue gak boleh ngelakuin hal yang sama. Sama seperti bangsa Israel sudah melakukan hal-hal yang buruk di mata Tuhan, kita juga gak boleh kayak gitu, teman. Kita harus belajar dari bangsa Israel yang selalu membuat kesalahan, yang selalu menyembah berhala, yang selalu mengolok-olok Tuhan. Bahkan mereka menyakiti hati Tuhan. Kita gak boleh melakukan hal yang sama, teman-teman, karena sama aja. Kita udah tahu bangsa Israel salah dan kita juga ngelakuin hal yang dilakukan oleh bangsa Israel, jadi sama aja. Jadi kita buang-buang waktu kita. Sebenarnya kita udah tahu kalau misalnya yang bangsa Israel lakukan itu tidak benar, teman-teman. Kita harus bisa jadi orang yang tangguh dalam menatap kesalahan orang lain. Jadi kita harus bisa langsung cepat tanggap. Oh dia salah, oh dia udah melakukan kesalahan di masa lalu nih. Kita harus melakukan hal yang benar, teman-teman. Jadi yuk kita jadi orang yang mau belajar dari kesalahan yang udah tahu di depan mata. Oh dia udah salah, berarti gue gak boleh ngelakuin hal yang sama. Oh bangsa Israel udah melakukan hal itu, kita gak boleh ngelakuin hal yang sama. Kita harus bertumbuh sama Tuhan. Seperti yang renungan-renungan sebelumnya, kita harus bertumbuh sama Tuhan. Harus jadi manusia rohani, harus jadi manusia harus menerima hikmat Tuhan, yang gak boleh ngelakuin hal yang sama di masa lalu. Dan kita harus terus, gimana caranya biar gak ngelakuin hal-hal yang salah, teman-teman? Bersandar sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, berlindung sama Tuhan. Begitu, teman-teman, renungan kita kali ini. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus.
Hari ini kami belajar hal yang sungguh indah Tuhan, tentang bagaimana untuk menjadi orang yang belajar dari kesalahan orang lain Tuhan. Biarlah Kau menuntun kami Tuhan, mau memberkati kami apa yang akan kami lakukan ke depannya. Biarlah Tuhan terus mau mengajarkan kami hal hari demi hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas teman-teman.